Baik, kita lanjutkan untuk praktikum pertemuan terakhir. Jadi di tahap ini, yaitu kita memasukkan input data berupa data klimatologi dan juga kemudian running SWOT untuk mendapatkan inflow dan juga outflow dari das yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi langsung aja kita buka eh, QGIS-nya. Kemudian kita pilih untuk project yang terakhir kita bikin. Kemudian klik SWOT. Nih, kita langsung masuk ke step 3. Kemudian connect to database. Ini udah settingannya udah default, jadi langsung aja klik connect to database. Nah, kalau semisalnya ada yang gagal, misalnya nih ada pemberitahuan kalau SWOT editor apa-apa gitu nggak terbuka gitu atau apa gitu pemberitahuannya, ada kemungkinan itu disebabkan oleh antivirus. Jadi antivirusnya semacam memberhentikan gitu. Nah, jadi nanti solusinya dicek dulu untuk antivirusnya apa yang ada di laptop masing-masing. Nah, contohnya di sini. Di sini ada Avast Virus. Nah, nanti pergi ke bagian protection, kemudian pilih nih quarantine dan nanti di sini ada misalnya nih memang dia ngelog SWOT editor. Jadi nanti di sini ada muncul tuh SWOT editor dan nanti diklik kemudian di restore. Jangan di delete. Nah, nanti kan ada berbagai macam ini ya, beda-beda ya antivirusnya. Nanti sama saja, jadi dicari bagian protection dan quarantine ini nanti diaktifkan lagi di restore, jangan dihapus. Tapi kalau semisalnya aman, gak ada terkendala ketika ngeklik ini, berarti tinggal dilanjutkan gitu. Nah, kemudian masuk ke write input tables. Ini kita pilih yang weather station. Kemudian ini kita diminta untuk memasukkan pilihan dari yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita mau menggunakan database dari SWOT, kita bisa pilih ini. Tapi karena kita tadi udah membuat data sendiri, data klimatologi sendiri, jadi kita klik yang Wegen User. Kemudian ini ada 5 parameter. Nah, masing-masing kita inputkan ke sini untuk datanya. Yang pertama rainfall dulu. Ini eh, pilih bagian ini. Kemudian location table-nya kita pilih yang sudah kita buat tadi di folder yang sebelumnya. Nah, ini kan tadi rainfall ya, jadi kita pilih yang PCP. Ingat yang kita inputkan adalah file yang berisi lokasi dari stasiun atau latitude longitude-nya. Nah, kemudian ini PCP, kemudian temperatur, climate station diubah, location table-nya tinggal dipilih, temperatur yang ini. Kemudian wind speed, ini kita pilih juga. Kemudian solar radiation. Dan terakhir itu ada relative humidity atau RH. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini tandanya berhasil untuk data kita formatnya sesuai dan bisa terbaca. Nah, kalau misalnya di sini ada pemberitahuan, berarti kemungkinan ada yang salah gitu. Jadi dicek ulang lagi formatnya disesuaikan. Kemudian kalau sudah klik OK. Kemudian ini kita close aja. Kemudian write SWOT input tables. Nah, ini sebelumnya karena sudah pernah running, jadi dia udah komplit. Jadi kalau yang belum nanti ada edisinya merah incomplete gitu. Jadi nanti select all, terus kemudian create tables. Nah, ini pertanyaannya apakah kita mau menggunakan database dari negara negara Amerika gitu. Jadi kita tidak, karena kan kita sudah sebelumnya sudah beberapa tahapan ya yang kita custom sendiri gitu ibaratnya. Kemudian ini klik aja yes, ini yes lagi, yes lagi. Nah, nanti dia bakalan loading gini. Nah, ini tandanya berhasil, kemudian klik OK, ini di close, masuk ke slot simulation.
pilih run SWOT. Nah, nanti di sini sudah otomatis terbaca gitu tanggalnya. Nah, di sini kenapa dia nggak sampai bulan bulan Desember? Kemungkinan ini memang ada kesalahan tanggal. Mungkin ada di beberapa file yang hanya diinput sampai segini. Jadi nanti di cross check lagi apakah sudah termasuk semuanya atau belum gitu. Tapi tidak tidak wajib harus sampai Desember tanggal 31 tidak wajib gitu. Jadi untuk periode simulasinya diserahkan lagi ke masing-masing mau menggunakan data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Tapi minimal 3 tahun, 5 tahun, minimal 5 tahun. Nah, kemudian ini rainfall distributionnya kita pakai yang normal aja. Kemudian SWOT X version ini pilih yang release yang ini. Kemudian untuk printout settingnya pilih daily atau monthly juga bisa. Kayaknya monthly aja karena biar nggak terlalu berat. Kemudian NYSkip ini maksudnya, jadi kan ini simulasi ya. Nah, simulasi itu dimulai dari Januari sesuai sama tanggal kita. Nah, jadi kalau di simulasi itu hasil di awal itu dia bisa terbilang belum konsisten karena data awalnya itu kita belum ada kan. Jadi biasanya untuk karena ini periodenya ada 8 tahun, jadi biasanya untuk tahun pertama atau tahun kedua itu hasil simulasinya masih belum konsisten. Jadi kita kita anggap untuk tahun-tahun pertama ini adalah seperti tahun pemanasan gitu. Jadi kita anggap kita tidak melihat hasil dari tahun-tahun pertama. Jadi kita skip aja untuk tahun pertama. Kita pilih 2 tahun. Jadi hasil simulasinya nanti dari 2017 kalau misalnya kita pakai NYSkip 2 tahun gitu. Tapi kalau semisalnya data yang digunakan 5 tahun, boleh 1 tahun aja gitu. Jadi ini terserah kembali ke masing-masing mau dipakai apa enggak. Kalau misalnya mau tetap nol juga tidak masalah. Kemudian klik setup SWOT run, oke. Kemudian run SWOT. Nah, ini tandanya sudah selesai. Kemudian kita close lagi dan read SWOT output. Nah, ini kita centang. Jadi ini ada beberapa output karena kita hanya fokus ke debit. Jadi itu kita pilih yang ini RCH. Kalau sub ini dia nanti hasilnya per sub bagian. Begitupun dengan HRU. Di sini juga ada sedimentasi, kemudian ada kalau ingin meninjau reservoir juga bisa. Kemudian ada ya masih banyak lagi, tapi kita fokuskan ke dan debit saja. Jadi kita centang yang output RCH, kemudian import file to database. Ini udah selesai downloading files to database. Oke. Nah, kemudian kita save simulasinya bebas penamanya apa? Simulasi karena tadi sudah dicoba ya, jadi bebas aja namanya. Ini save simulation. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi nanti tinggal di search aja ini kira-kira disimpannya di mana gitu. Tapi kalau semisalnya memang dari awal tidak ada merubah posisi dari project yang ini, otomatis nanti dia bakalan masuk ke folder yang sama gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah berapa kali ganti folder, folder project, nanti dicek satu-satu kira-kira dia munculnya di mana gitu. Nah, kalau di sini dia munculnya ada di bagian ini yang terakhir. Nih, jadi nanti ini kan project QGIS-nya ya. Nah, nanti ada folder yang lagi tuh. Di dalamnya nanti ada seperti ini. Kita buka yang skenario. Nah, karena tadi ada penamanya simulasi 4 ya. Jadi kita buka sesuai nama simulasinya. Kemudian kita cek di sini ada ini ada hasilnya, udah berhasil perhitungannya. Tapi kita akan melihat em, tabel output. Jadi kita buka bagian tables out dan klik SWOT output. Nah, ini bukannya harus pakai Microsoft Access. Jadi kemungkinan ada yang belum punya, mungkin bisa diinstal dulu. Ini enable content dan di sini ada RCH. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat kan kalau semisalnya simulasinya baru dihitung dari tahun 2017. Nah, di sini kita fokus ke bagian ini aja.
flow in sama flow out. Jadi flow in ini adalah inflow, inflow yang masuk ke dalam das gitu. Sedangkan outflow ini adalah yang keluar dari dasnya gitu. Jadi bisa dilihat di bulan pertama itu masih nol ya. Ini kemungkinan masih terpengaruh sama simulasi sebelumnya. Jadi makanya outflow-nya nol gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi nih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bulan-bulan Mei itu eh apa ya, bisa dibilang seimbang gitu. Maksudnya tidak terlalu jauh gitu perbedaan air yang masuk dengan air yang keluar gitu. Nah, bisa dilihat lagi di sini ada yang nol. Nah, inilah yang nanti dibikin untuk laporan gitu. Jadi nanti hasil dari ini dibikin ke grafik. Nah, sepertinya ini karena dia dalam bulan ya. Iya, dalam bulan. Tunggu sebentar. Oke. Oke, cara membacanya seperti ini. Ini kan tadi simulasi yang tergantung daerah ya. Kalau tadi kan yang saya bikin itu ada 13 ya, 13 subbasin. Jadi dia dibagi gitu per subbasinnya gitu. Jadi di bulan Januari 2017 di subbasin satu itu outflow-nya kosong gitu. Terus di bulan 2 outflow-nya juga kosong. Di bulan ketiga kosong. Di bulan keempat barulah ada outflow-nya di subbasin pertama gitu. Jadi nanti em, dibikin ini hasil ini dibikin ke dalam grafik gitu. Grafiknya nanti bisa dikelompokkan per subbasin gitu. Misalnya ambil aja dua contoh, misalnya ya, dua contoh. Subbasin pertama sama subbasin kedua. Nanti ini tabelnya dipisahkan dulu. Jadi nanti tabelnya yang ini dihapus ya berarti dari subbasin 2 sampai 13. Nanti yang ini naik lagi kan. Jadi ini langsung aja 1, 2, 3 sampai bulan-bulan berikutnya. Nanti cara cara gimana biar merapikannya nanti dicari sendiri ya gimana cara ngerapikan tabelnya. Intinya nanti dibikin seperti time series gitu. Jadi nanti subbasin pertama gitu. Nanti di sini di sumbu sumbu Y, sumbu Y itu nanti ada eh, debit gitu. Ada debit gitu. Sedangkan di sumbu X nanti itu ada bulan gitu. Bulan Januari, Januari 2017, Februari 2017 sampai selesai gitu kan. Jadi nanti dalam satu grafik ada dua garis. Garis yang pertama garis inflow, garis yang kedua garis outflow. Nah, nanti itu yang dibahas. Yang dibahas adalah kapan dia outflow-nya naik gitu, kapan inflow-nya turun. Kira-kira kenapa ini terjadi? Kira-kira apakah ada penyebabnya karena ini bulan basah gitu, bulan musim hujan gitu. Apakah ini eh, outflow-nya outflow-nya banyak karena ini musim kemarau atau apa gitu. Nanti itu dia di pembahasan dan ya mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. Nanti untuk detailnya bakal dikirim lagi nanti format eh, isian dari laporannya seperti apa. Tapi untuk running SWOT-nya sudah selesai sampai di sini karena tujuan akhir kita adalah untuk menghitung inflow dan juga outflow dari suatu das. Jadi ini sudah selesai. Begitu dan pembahasannya pun juga fokus ke inflow sama outflow aja. Untuk bagian ini tidak perlu dibahas. Ini saking sangat banyak sekali ya parameter yang bisa kita dapatkan dari running SWOT ini. Jadi itulah kenapa kita menggunakan SWOT ini karena bisa mempermudah untuk melakukan analisis hidrologi. Mungkin sekian untuk praktikum pemodelan hidrologi sampai pertemuan 6. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengumpulkan laporan sesuai dengan deadline.